Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Niniar Diliana Said dengan NIM 2111E1045 dari Prodi D3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam amino atau NH2CHRCOOH. Yang pertama, definisi atau pengertian dari asam amino itu. Asam amino adalah asam yang tidak diproduksi dalam tubuh. Jika memang diproduksi, jumlahnya tidak akan mencukupi untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Untuk itu, tubuh harus mendapatkan sumber asam amino dari luar dengan cara mengonsumsi makanan yang kaya akan asam amino. Asam amino juga adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil yang berikatan dengan COOH dan amina yang biasanya ikatan NH2, serta rantai samping gugus R yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Terdapat 10 jenis asam amino yang merupakan jenis asam amino esensial yang sangat penting untuk pembentukan protein tubuh, seperti arginin, isin, lisin, metionin, histidin, fenilalan, treonin, triptofan, dan valin. Berikutnya, sifat fisika dari asam amino. Asam amino adalah zat yang sangat mudah mengkristal. Pada umumnya larut dalam air. Terdapat sedikit atau bahkan tidak larut dalam alkohol dan tidak larut sama sekali dalam air. Artinya, asam amino itu lebih mudah larut dalam pelarut polar dan tidak larut dalam pelarut non-polar. Contohnya, tirosin sedikit larut dalam air dingin, tetapi jika airnya kita panaskan, maka ia akan terlarut dengan baik. Sistein sukar larut dalam air dingin maupun air panas, tetapi akan lebih mudah larut dalam asam atau basa encer. Yang kedua, titik lebur asam amino berada di atas 200-300 derajat Celcius. Asam amino sebagian besar akan mengalami perubahan jika dipanaskan sampai titik leburnya. Yang ketiga, berbentuk padat berwarna putih. Yang keempat, asam amino ada yang mempunyai rasa manis, pahit, ataupun tidak berasa. Contohnya seperti monosodium glutamat, itu tidak memiliki rasa. Namun apabila dipakai sebagai bumbu masakan, maka rasa masakan itu akan menjadi enak. Yang kelima, semua asam amino memiliki atom C yang simetris, yaitu atom C alfa yang mengikat gugus amino. Namun beberapa di antaranya mempunyai 2 buah atom C yang simetris. Atom C yang simetris adalah atom C yang keempat ikatan kovalennya diikat oleh gugus yang berbeda. Berikutnya, sifat kimia dari asam amino. Asam amino mempunyai 2 gugus yang saling berlawanan sifat, yaitu gugus amina, ikatan NH2 yang bersifat basa, dan gugus karboksil, ikatan COOH yang bersifat asam. Akibat adanya 2 gugus ini, maka asam amino dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Sifat ini disebut amfoter. Berikut contoh dari reaksi asam amino. Ini adalah contoh reaksi asam amino. Apabila kedua gugus tersebut terion, maka dalam sebuah molekul asam amino akan terdapat 2 buah ion yang berbeda, yaitu COO- dan NH3+. pH dari asam amino sendiri itu 7,5, itu yang bersifat basa. Berikutnya pembentukan asam amino. Asam amino dapat diperoleh dari hidrolisis alami. Asam amino juga terdiri dari yang pertama produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet, serta sintesis asam amino yang di hati. Yang kedua pengambilan nitrogen dari asam amino. Berikutnya kegunaan dalam laboratorium. Yang pertama, analisis asam amino sebagai biomaterial penyusun protein dalam tubuh merupakan teknik kimia
merupakan teknik kimia analitik yang banyak dipakai dalam biokimia dan bioteknologi. Yang kedua, dipakai sebagai salah satu antibiotik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih.